Bab 100
tahun baru ia mengetahui ia memiliki seorang putri. Tufu yang juga duduk di meja itu menambahkan. Ia pun berkata, sejak dalam kandungan hingga berusia 5 tahun, nona kecil bersama ibunya sangatlah menderita. Tuan hanya bisa membalasnya dengan cara begini, membagi semua rasa sayangnya saat ia dekat dengan putrinya. Mendengar ini, Zain terdiam. Seorang pelindung negeri tidak tahu memiliki seorang putri, bagaimana mungkin pikirnya. Pada waktu itu, Frankly sedang bertanya kepada putrinya. Ia pun berkata, apakah engkau disuruh bergerak pelan-pelan oleh kakek buyutmu? Tania tersenyum mengedipkan matanya menjawab, sembari mengangguk. Benar ayah, aku disuruh menarik kipas dengan gerakan sepelan mungkin sambil kakek buyut juga ikut menari. Jackson yang mendengar pembicaraan itu berkata, aku akan membagi semua yang aku miliki untuknya kelak sebagai balasan apa yang ia lakukan hari ini. Tetua Ajang yang mendengar kata-kata Jackson tersenyum lalu ia berkata, Tuan besar lu, nona kecil sudah memiliki semuanya dan tahukah engkau dari mana asalnya tarik kipas milik keluargamu? Jackson yang mendengar pertanyaan ini menggeleng kepalanya lalu menjawab, aku tidak mengetahui asalnya kecuali diturunkan oleh leluhurku. Berhenti sejenak, Jackson menatap senyum di wajah Tetua Ajang lalu ia bertanya, apakah tetua mengetahuinya? Tetua Ajang mengangguk lalu menjawab, tentu aku mengetahuinya walau banyak perubahan namun langkahnya tidak bisa dirubah. Anita Lu yang penasaran berkata, bisakah tetua menceritakan asalnya? Frankly yang duduk tidak jauh dari ibunya menjawab, ibu, asalnya dari leluhur Rejang. Jurus kipas milik keluarga lu sebetulnya dimainkan berpasangan dengan pedang. Kipas di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Kipas sebagai pertahanan dan pedang sebagai penyerang. Jika dimainkan dua pasang, maka satu memegang kipas dan satu memegang pedang. Maka keduanya saling menutupi celah yang ada. Kakek tidak bisa menutup celah yang ada karena kakek hanya mendapat jurus yang dimiliki karena hanya memainkan jurus kipas, tidak memainkan pedang sebagai penutupnya. Tadi putriku memainkan jurus pedang yang dipadu dengan kipas, jadi saling menutupi. Bagaimana engkau bisa menilai seperti itu? Tanya Jackson penasaran. Frankly tersenyum lalu menjawab, kakek, putriku bergerak pelan tadi bukan? Nah, celah jurus kipas yang terbuka dimainkan secara terbalik hingga menutupi celah dan gerakan terbalik itu adalah jurus pedang. Jadi jurus ini berjumlah 72, bukan 36. Jurus kipas adalah kebalikan dari jurus pedang, begitu juga sebaliknya. Jackson yang mendengar jawaban ini tertawa senang lalu berkata, haha, keluargaku akhirnya memiliki jurus yang lengkap. Engkau rangkum semua agar bisa dilatih kepada keluarga. Frankly mengangguk. Tetua Ajang berkata, apa yang disampaikan oleh tuan muda benar adanya. Leluhur Rejang memberikan ilmu ini kepada leluhurmu. Yang aku yakin seorang wanita, maka leluhur hanya mengajarkan jurus kipas tidak dengan jurus pedangnya. Mendengar ini Jackson tersenyum menjawab, Anda betul tua, leluhur yang membawa jurus ini seorang wanita dan sejak itu ia dan keluarga kami terkenal dengan wanita Lu dari Qingzhou. Tetua Ajang tersenyum lalu berkata, sekarang jurus itu sudah disempurnakan dan cucu buyutmu sudah memahami jurus ini dengan baik. Anita yang mendengar ini berdiri dan menarik Tania ke dalam pelukannya. Lalu ia berkata, bisa engkau mainkannya persis seperti yang ayah dan tetua Ajangmu katakan? Tania tersenyum mengangguk lalu ia mengambil tongkat kayu adiknya dan berdiri di tengah dengan tangan kiri memegang kipas. Perlahan ia mulai memainkan jurus ini walau gerakannya sedikit lambat karena tongkat yang sedikit panjang. Namun bagi orang awam gerakan Tania masih terlalu cepat. Setelah menyelesaikan jurus terakhir, Tania masih berdiri di tempat. Saat itu terdengar suara, Tuan, terima salam kami. Semua mata memandang ke arah suara di mana Cheho berdiri sambil membungkuk. Di belakangnya membungkuk seorang anak laki-laki. Tufu berbisik kepada Zain Chao. Ia pun berkata, itu Cheho keturunan langsung dari Laksamana. Mendengar ini, Zain tidak dapat menutupi rasa kagetnya setelah menatap Tufu. Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada Cheho, seperti tidak percaya ia masih bisa bertemu dengan keturunan orang hebat. Frankly tersenyum melihat Cheho lalu berkata, engkau berdirilah dahulu dan ambil tempat duduk. Cheho mengangkat tubuhnya sembari tersenyum lalu menarik cucunya ke arah Frankly dan berkata, Tuan muda, ini Robin, cucuku satu-satunya penerus keluargaku. Frankly menatap Robin Ho dengan rasa senang di hatinya.
Wajah itu begitu polos dan walau masih kecil terlihat jelas kebaikan di hatinya. Maukah engkau pindah sekolah di kaki bukit dan engkau bisa kembali ke rumah kakekmu? Tanya Friendly. Robinho hanya diam menatap kakeknya. Cheho yang mendengar ini berkata ke cucunya, cepat aturkan terima kasih kepada Tuan. Robinho maju membungkuk lalu berkata, Tuan, aku berterima kasih padamu. Jika ditanya tentu, aku sangat mau belajar dan bisa pulang ke rumah mengurus kakek yang sudah tua. Namun keputusan tetap berada di tangan kakekku. Jika kakek setuju, aku akan sangat senang. Friendly tertawa lalu berkata,
Ho tersenyum lalu menjawab, engkau bisa memanggilku Bibi, dan salammu aku terima, bangkitlah. Robin Ho mengangkat tubuhnya sembari tersenyum dan berkata, benarkah aku bisa memanggilmu Bibi? Tania yang menjawab, ia pun berkata, jika ibu minta engkau memanggil Bibi, kenapa engkau bertanya lagi? Ibuku tidak suka hal formal untuk keluarganya, jadi apa yang ibu katakan, maka itu yang ia mau. Robin Ho mengangguk mendengar kata-kata Tania dan berkata, baiklah. Tania menarik tangan Robin Ho meninggalkan tempat itu. Cecilia menatap putranya yang tersenyum menggerak-gerakkan tangannya. Frankly yang menatap Cecilia berkata, kita lihat apakah ia menangis ketika kakaknya tidak berada di sisinya. Cecilia mengangguk karena ia juga ingin tahu bagaimana tingkah putranya ditinggal Tania. Tetua Jang yang melihat ini berkata, jika Rejang sudah menyetujui maka ia tidak akan menangis. Tetua dia menatap Cecilia yang masih terlihat bingung, maka ia melanjutkan, mari kita lihat jika ia sudah tidak tahan, maka putrimu yang jauh akan ikut merasakan dan akan segera kembali ke sini. Cecilia terdiam. Zain yang mendengar ini sedikit bingung juga, lalu setengah berbisik ia bertanya kepada Tu Fu, Tuan Fu, kenapa Tetua Jang mengatakan semua itu dan apa maksudnya? Tu Fu tersenyum lalu menjawab, nona kecil dan adiknya terikat. Adiknya akan menangis jika tahu kakaknya tidak berada di dekatnya. Bagaimana ia dapat mengetahuinya sedangkan usianya baru sebulan? Tanyanya lagi. Maxwell yang menjawab, usia baru sebulan namun kekuatannya bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki ayahnya. Mendengar ini Zain bertambah bingung. Tu Fu tertawa lalu berkata, haha, susah untuk dijelaskan. Putra dan putri Tuan memang luar biasa. Engkau sudah menyaksikan bagaimana kekuatan putrinya yang masih kecil. Itu belum seberapa dibanding kekuatan yang dimiliki adiknya. Zain mulai mengerti dan mengangguk sedikit berkata dengan suara lirih, keluarga yang baik akan selalu diberkahi. Tu Fu semua sakit hatimu. Kalian makanlah dahulu, setelah itu berkumpullah dengan yang lainnya di belakang, kata Nora sembari memberikan makanan yang ia bawa. Kedua orang itu menerima makanan yang dibawa sembari menganggukkan kepala. Norali meninggalkan kedua sahabat itu, kembali ke belakang. Yang tak lama kedua sahabat itu sudah berada di antara para penghuni Bukit Kaba. Pada saat itu Randu tiba dengan bahan obat dan menyerahkannya kepada Tu Fu untuk diperiksa. Tu Fu tersenyum memeriksa bahan obat yang dibawa Randu lalu berkata, semua sudah lengkap, maka nanti malam kita bisa mulai mengobati putramu dan Tuan Zain. Mendengar ini, Zain dan istrinya maju membungkuk kepada Randu dan berkata, kami, suami istri mengucapkan terima kasih kepada engkau, Tuan Du. Randu tertawa lalu berkata, anggap ini semua sebagai permohonan maafku karena sudah mempersulit kalian di kaki bukit tadi. Jika ingin berterima kasih, maka kepada Tuan Fula yang lebih pantas menerimanya. Tu Fu tertawa lalu ikut berkata, aku pun tidak pantas menerimanya karena cara pengobatan ini diberikan oleh Tetua Jang kepada mereka lah jika engkau ingin berterima kasih. Mendengar ini, Zain terdiam. Sifat orang-orang di puncak bukit ini sungguh aneh. Semua tidak mau menerima terima kasih. Melihat ini, Anita lalu berkata, Karin, ajaklah suamimu untuk duduk karena di sini tidak ada kata melepas budi dan berhutang budi. Semua dilakukan karena dengan hati ikhlas. Karin yang mendengar kata-kata Anita menarik suaminya untuk kembali duduk. Zain berbisik kepada istrinya dan berkata, engkau beruntung memiliki keluarga lu di sisimu. Leonie Du yang berada tidak jauh dari Zain menatap dengan dalam seakan mengenal Zain Chao. Setelah menatapnya, hati Leonie bangkit lalu berkata,
Apakah engkau bernama Zen Chao, putra Fonidu? Zen yang ditanya terkejut lalu mengalihkan pandangannya kepada Leoni. Setelah melihat orang yang bertanya, Zen bangkit lalu mendatangi Leoni lalu berlutut padanya sembari berkata, "Bibi, ini aku Zen kecilmu." Leoni berdiri mengangkat Zen menatap sejenak lalu bertanya, "Bagaimana ibumu? Di mana ia tinggal sekarang?" Zen menunduk kepalanya lalu menjawab, "Ibu sudah lama tiada menyusul ayah yang lebih dahulu pergi." Leoni mengangkat wajahnya menatap langit, tampak rintik air mata turun di
jawab dan berkata, kisah mereka berdua panjang dan menyedihkan. Kakak bisa bertanya pada Bibi Leoni yang mengetahui persis bagaimana perjalanan mereka. Karin menatap Leoni memohon diceritakan bagaimana perjalanan hidup Cecilia Chu.